Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan rangkaian penyearah untuk rangkaian kelompok campur. Di sini kelompok campur mendapatkan rangkaian penyearah menggunakan transformator CT dengan gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya transformator CT, yaitu center tap, yang merupakan rangkaian penyearah yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC dengan memanfaatkan 2 dioda dan transformator yang memiliki titik tengah pada lilitan sekundernya atau center tap. Nah, lilitan tengah itu adalah lilitan yang memiliki 0 atau bernilai grounding. Transformator CT membagi tegangan AC sekunder menjadi 2 bagian yang sama besar tetapi berlawan fasa 180 derajat, dan 2 dioda bekerja secara bergantian untuk menyarahkan 2,5 gelombang tersebut. Nah, jadi peran atau fungsi pada kita cari dulu transformator di sini. Transformator yang dimana memiliki 2 primer dan 3 sekunder. Jadi di sini memiliki 2 untuk lilitan pada primernya dan 3 sekundernya. Jadi di sini kita bisa lihat bentuknya di tengah itu ada garis, yang dimana di tengah itu merupakan center tap tersebut. Fungsinya sangat penting dalam sistem penyiaran gelombang penuh 2 dioda sebagai titik netral 0 untuk grounding. CT menjadi titik referensi tegangan antara 2 ujung sekunder trafo, lalu membagi lilitan sekunder menjadi 2 bagian identik di mana masing-masing sisi menghasilkan tegangan AC yang berlawanan fasa plus dan minus secara bergantian. Terus mengizinkan 2 dioda bekerja bergantian. Saat sisi kiri positif, dioda kiri menghantarkan. Saat sisi kanan positif, dioda kanan menghantarkan. Kita bisa klik OK. Kita bisa simulasikan dengan rangkaian menggunakan Proteus. Lalu kita cari lagi di sini, kita menggunakan kan kita mengubah AC menjadi DC, AC to DC tanpa sebuah konverter. Kita menggunakan rangkaian penyearah. Nah, di sini kita menggunakan phasing tegangan sinus. Kita menggunakan tegangan sinus yang berubah-ubah memiliki puncak dan lembah. Kita bisa cari simbol V, sin. Nah, kita menggunakan tegangan sinus input AC dengan 220 volt. Nah, di sini nanti kita pertama-tama taruh dulu phasing-nya dalam sebuah skematik. Kita klik, lalu di sini kita setting yang dimana pada setting V sin tegangan di sini kita hanya bisa mengatur amplitude dan frekuensinya. Untuk mendapatkan tegangan 220 itu merupakan tegangan RMS atau Rodman Square. Jadi yang kita dapatkan dari PLN listrik di rumah 220 merupakan RMS-nya. Jadi pada settingan ini kita harus menentukan amplitudenya berapa untuk mendapatkan 220 tersebut. Jadi pada amplitudenya ini kita harus mencarinya dengan cara 220 dikalikan dengan akar 2. Akar 2 bernilaikan 1,41 dan 220 tersebut dikali dengan 1,41 dan menghasilkan 310,12. Jadi kita bisa bulatkan menjadi 311. Jadi di sini kita isi 311 dengan nilai frekuensi 50 Hz. Maka kita klik OK. Lalu di sini kita menggunakan transistor yang tadi saya bilang, kita menggunakan transistor CT center tap. Jadi kita akan menggunakan CT trafo. Di sini kita buktikan dulu nih untuk ketegangan yang kita berikan tadi, amplitudenya kita tentukan 311 itu sesuai enggak nanti inputnya 220. Jadi bagaimana cara kita ceknya? Dengan cara kita menggunakan AC voltmeter. Kita bisa klik di sini pada instrumen, kita bisa mencari AC voltmeter, lalu kita tambahkan ke dalam rangkaian
kita temukan AC voltmeter dengan plus dan plus, lalu minus dan minus. Nah, kita lihat dulu inputnya sesuai nggak, mendapatkan 220 volt AC dengan 50 Hz. Kita klik running. Kita bisa lihat di sini tegangan yang kita dapatkan sesuai, yaitu 220 volt AC. Jadi dari 220 ini kita turunkan menggunakan trafo CT memiliki central tap. Kita turunkan menjadi 12 volt. Maka kita bisa setting di sini, kita sambungkan dulu plusnya lalu minusnya. Kita sambungkan di trafo lalu kita dapat setting untuk kelilitan primer dan kelilitan sekunder induktansinya. Jadi pada pribadi aktansi sesuai dengan hitungan tadi di rumus, yang rumusnya adalah LS LP dalam kurung Vs dibagi Vp kuadrat sama dengan nanti LS jadi pada tegangan yang kita ingin keluarkan outputnya. Yang kita ingin 7 misalnya 12, maka dibagi dengan tegangan input yang kita berikan, jadi 12 dibagi 20. Dengan hasil tersebut kita kuadratkan, kita kalikan lagi hasilnya, kita mendapatkan sekian-sekian. Dan saya mendapatkan hasil primal induktansinya menjadi 10 Henry. Lalu total sekunder induktansinya, jadi di sini kita perhatikan teman-teman untuk primernya, lilitan primernya yang di bagian sini kita menambahkan 10 lilitan 10 Henry induktansi. Jadi di sini ada 10 Henry, lalu di sini memiliki dua bagian sekunder dengan center tap. Jadi di sini ada bagian 1 dan bagian 2. Jadi sekunder dari induktansinya kita menggunakan 0,06 Henry sesuai dengan hitungan yang telah saya berikan tadi rumusnya. Klik OK. Lalu kita di sini bisa menambahkan AC voltmeter untuk melihat berbaginya kelilitan sekundernya. Kita bisa menambahkan, kita pastikan dengan mendapatkan AC volt. Untuk melihat tiap-tiap lilitannya, lilitan 1 dan lilitan 2 pada second daripada total second, pada tiap-tiap lilitan second pada travelnya. Jadi kita bisa masukkan ke sini, lalu di sini kita masukkan plusnya trafo CT, lalu di sini pada tengah-tengah itu berani 0, maka kita bisa sambungkan di sini. Jadi bisa dibilang AC voltmeter ini dapat hubungan seri untuk AC voltmeter sebelah. Jadi di sini hubungannya seri, lalu kita tambahin untuk grounding nilai 0. Pada CT-nya tersebut agar dia lebih jelas mendapatkan nilai 0, kita tambahkan. Oke, lalu di sini kita tambahkan AC voltmeter lagi untuk melihat total secara keseluruhan. Pada total lilitan sekunder yang kita sudah atur dan hitung, kita pastikan di sini plus ketemu plus dan minus ketemu minus. Oke, kita bisa running dulu untuk melihat rangkaiannya. Dan di sini kita bisa lihat sesuai tiap-tiap lilitan itu mengeluarkan 12 volt, dan untuk secara keseluruhan tegangan yang diberikan dan didapatkan adalah 24 volt. Dan itu adalah total tegangan yang kita dapatkan dari masing-masing total dari lilitan sekunder. Tapi secara sendiri kelilitan pertama sekunder itu memiliki tegangan yang berubah menjadi 12 volt. Lalu kelilitan kedua sekunder mendapatkan tegangan 12 volt. Jadi di sini kita bisa melihat perubahan yang diberikan oleh trafo dari 220 volt itu diturunkan menjadi 12 volt. Kenapa harus diturunkan? Karena regulator yang akan kita gunakan untuk menstabilkan tegangan itu harus di bawah 11 volt. Di bawah dogmat maksimumnya adalah 12 volt ke bawah. Jadi kita harus menurunkan tegangan agar bisa regulator tersebut terbaca. Untuk membaca tegangan yang dapat diberikan, oke,
Dari tegangan tersebut, kita sudah melihat di sini lalu menggunakan dua dioda yaitu 1N4007. Dioda yang umum digunakan dalam sebuah rangkaian dimiliki 1 ampere. Klik OK. Kita menggunakan dua dioda. Kita tambahkan dioda di sini. Lalu kita sambungkan plus dan tambahkan di sini plus. Di sini kita melihat ada namanya, kita bisa center T. Tadi saya memberitahukan bahwasannya kita dapat membagi lilitan sekunder menjadi dua bagian yang identik di mana masing-masing sisi menghasilkan tekanan AC yang berlawanan fasa plus dan minus secara bergantian. Jadi di sini kita bisa secara langsung kita bisa mendapatkan input tegangan yang secara bergantian, yaitu tegangan dari dioda 1 dan tegangan dari dioda 2. Maka kita dapat membuat arus melalui beban tetap searah walaupun sumber AC berubah arah arus yang menuju beban tetap dalam satu arah. Dan seperti yang saya sudah bilang, pada rangkaian ini mengizinkan dua dioda bekerja bergantian saat sisi kiri positif dioda kiri menghantarkan, saat sisi kanan positif dioda kanan menghantarkan. Jadi kita bisa lihat di sini rangkaiannya kita menggunakan dioda penyarah kita dalam satu rangkaian di sini, lalu kita menggunakan filter agar replaynya semakin kurang. Replay itu adalah suatu bentuk sinyal yang semakin halus, maka kita menggunakan kapasitor. Untuk pemfilteran kita menggunakan kapasitor tambahan di sini, lalu kita route agar lebih bagus rangkaiannya. Kita sambungkan ke dalam salah satu rangkaian kaki pada dioda yang tersambung, kita sambungkan di sini, lalu kita setting untuk filter kapasitansinya. Jadi seperti ini teman-teman, kapasitans yang akan kita filterkan. Ketika kapasitasnya semakin besar, maka replay yang kita dapatkan itu semakin halus. Kita buktikan secara langsung, kita menggunakan kapasitas yang besar, misalnya 10.000 mikrofarad. Klik OK, lalu restartnya kita untuk hambatannya. Agar semakin bagus, dalam rangkaian kita menggunakan 18 ohm agar arusnya semakin terhambat secara terkontrol secara baik. Kita ubah menjadi 18. Di sini klik OK, lalu di sini kita menambahkan regulator 7809. Jadi fungsi dari regulator ini untuk menstabilkan tegangan yang dari 12 volt tadi. Tiap-tiap masing sekunder yang diberikan tegangannya akan distabilkan menjadi 9 volt. Jadi akan mengeluarkan output tegangan 9 volt. Inilah fungsi dari regulator LM7809CT. Klik OK, lalu kita tambahin dalam rangkaian. Klik, lalu ketemukan input plus pertama, lalu keluarannya akan ke dalam komponen, lalu grounding akan menyambung ke dalam grounding. Maaf di sini sorry. Kita hapus dulu salah di sini, maksud saya seperti ini. Jadi kita ketemu grounding. Siap. Yes, oke. Jadi kita ngambil grounding dari CT central tap, lalu kita menggunakan AC voltmeter. DC maksudnya DC voltmeter untuk mengukur tegangannya apakah betul mendapatkan atau mengoutputkan tegangan sebesar 9 volt. Kita tambahkan di sini, lalu kita temukan plus dan plus ketemu plus, lalu minus ketemu minus. Maaf, di sini ada double. Kita hapus dulu salah satu dari DC voltmeternya, lalu kita tambahin, kita jalurkan untuk minus ketemu minus. Lalu ketika kita ingin melihat perubahan dari sinyal-sinyal tersebut, kita melihat perubahannya di mana, maka kita menggunakan osiloskop untuk melihat perubahan tersebut. Maka kita dapat tambahkan osiloskop di sini. Klik OK, lalu kita route. Nah, di sini pertama kita sinyal pertama sumbu A itu kita melihat perubahan, kita melihat sinyal awalnya tersebut
sebelum kita arahkan menggunakan rangkaian penyearah dioda. Jadi kita melihat rangkaian sinyal A seperti apa ketika belum diarahkan di penyarahkan menggunakan dioda. Lalu kita lihat sumbu B. Sinyal B kita lihat ketika suatu filter kapasitor kita filterkan masuk ke dalam sebuah regulator. Jadi kita lihat pemfilteran untuk menuju ke regulator. Jadi seperti apa pemfilteran yang sudah diberikan. Jadi kita melihat kapasitor menuju regulator. Jadi kita lihat sinyal perubahannya seperti apa. Lalu kita melihat di sumbu C sinyalnya, kita melihat sinyal C untuk kita melihat output. Pada segalanya regulator sesuai pada DC, kita melihat apakah sinyal sesuai dengan DC. Lalu filternya, replaynya kita sudah melihat diubah seperti apa filter dari kapasitor yang telah kita ubah. Lalu pokoknya segala diodanya dan lain sebagainya kita ubah. Kita lihat pada sinyal C tersebut. Hasil akhirnya adalah sinyal C. Oke, kita bisa running dan kita bisa lihat hasilnya. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, maaf saya taruh di sini seperti yang saya sudah jelaskan. Pada sinyal sumbu A, kita melihat sinyal yang kuning nih sumbu A adalah pada sinyal warna kuning itu adalah sinyal awalnya sumbu A. Jadi kita melihat sinyal tersebut adalah masih sinyal terbentuk AC, alternating current, yang dimana sinyal memiliki puncak dan lembah yang berubah-ubah. Lalu kita melihat di sumbu B yang warna biru, kita lihat pemfilteran kapasitor menuju regulator. Kita melihat di sini masih ada gelombang sedikit yang dimana tidak sempurna untuk menuju arah arus DC. Maka kita lihat hasil dari tersebut dengan keluaran regulator ketika sudah difilterkan. Ketika sudah diarahkan menggunakan dioda, maka kita bisa lihat sinyal C. Kita bisa lihat bahwasannya dia sudah sesuai dengan arah arus dengan sesuai dengan arus DC dan rangka DC arah arus searah. Jadi kita sudah bisa sesuaikan dengan DC, yaitu di recurrent arus yang searah. Lalu pada tegangannya kita sudah mendapatkan tegangan yang sesuai. Dengan regulator 9 volt yang kita akan outputkan 8,95, jadi itu masih berbatas toleransi untuk mendapatkan simak volt, karena cuman kelepasan 5 volt untuk mendapatkan 9. Jadi kita bisa dapatkan 9 volt dengan menggunakan regulator 7809. Lalu di sini masih ada gelombang sedikit yang dimana tidak sempurna untuk menuju arah arus DC. Maka kita lihat hasil dari tersebut dengan keluaran regulator. Ketika sudah difilterkan, ketika sudah diarahkan menggunakan dioda, maka kita bisa lihat sinyal C. Kita bisa melihat bahwasannya dia sudah sesuai dengan arah, dengan sesuai arus DC, arah arus searah. Jadi kita sudah bisa sesuaikan dengan DC, yaitu di recurrent arus yang searah. Lalu pada tegangannya kita sudah mendapatkan tegangan yang sesuai dengan regulator 9 volt yang kita akan outputkan 8,95. Jadi itu masih batas toleransi untuk mendapatkan smart volt, karena cuman kelepasan 5 volt untuk mendapatkan 9. Jadi kita bisa dapatkan 9 volt dengan menggunakan regulator 7809.